Oke, selamat siang untuk ya semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Patujan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, di sini izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil review saya yang ke-11 pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini judul buku itu tentang jerat sosial dan merek problem serta kepercayaan. Kita masuk pada bagian awal, itu refleksi setelah seharian di Moskow. Melalui kerjasama yang berlangsung lama dengan ilmuwan politik, di sini Margaret Leville di Universitas Washington itu di Style. Di sini saya juga berhubungan dengan mereka beberapa aspek penelitian kepada orang-orang Amerika tentang pokok yang menarik. Di sini sebuah kepercayaan bahwa orang lain pada umumnya itu membayar apa yang mereka minta, yang berpose untuk mereka harus membayar. Disertai Laurin khususnya itu mendukung hal itu. Hipotesis yaitu bahwa kepatuhan dan penggelapan pajak sangat bergantung pada banyak hal, pada apa yang orang percaya atau orang lain lakukan. Di sini bukan hanya pada negara Swedia, ada banyak isu juga yang mereka cari pencerahan, dan komunitas penelitian internasional yang terkonsentrasi di negara Eropa Timur bahkan lebih terbatas pada saat itu daripada pada masa sekarang. Di sini sebagian besar berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang esoterik antara program kesejahteraan universal dan selektif. Maka dari itu, ada banyak hak warga pada negara Swedia untuk sesekali menarik keputusan badan-badan pemerintah, misteri prinsip, pada akses publik ke catatan resmi, dan institusi seperti ombudsman pada parlemen tersebut. Menurut logika dari jebakan sosial, bahkan orang-orang dengan kecenderungan yang sangat jelas di sini bermain secara adil untuk melanjutkan perilaku yang tidak loyal mereka karena mereka percaya dan memang beralasan bahwa hampir semua orang lain akan terus bermain kotor. Sekali lagi, ini juga bukan karena kebanyakan orang sebenarnya jahat dan pada dasarnya tidak loyal, tetapi karena mereka berharap bahwa orang lain di sini akan menipu dan terus-terus menipu. Dengan demikian, suatu perubahan situasi adalah soal untuk mengubah pandangan dunia dari kelompok besar warga tentang masyarakat, macam apa mereka yang tinggal, dan bagaimana orang-orang bisa saja dan bertindak dalam masyarakat itu. Kita masuk pada bagian kedua, itu budaya, rasionalitas, dan perangkap sosial. Di sini kita ketahui bahwa para pendukung pendekatan pilihan rasional itu mungkin sering setuju bahwa budaya penting untuk memahami bagaimana para agen untuk mendapatkan preferensi mereka, hingga mereka menambahkan bahwa sebuah penjelasan dasar bagi budaya yang menolak analisis secara sistematis. Itu dijelaskan oleh Johnson pada tahun 1907. Di sini, para pendukung pendekatan kulturalis itu seringkali sepakat bahwa kendali atas simbol-simbol, ritual, dan identitas itu mungkin diperebutkan dengan sengit. Sehingga kita ketahui bahwa dalam permainan kekuasaan strategis, itu mereka juga menyatakan bahwa para ahli pakar itu mempunyai sebuah pilihan rasional yang seringkali tertarik pada model perilaku yang secara individu itu tidak hanya sangat salah, tetapi dikenal dengan sangat salah,
sebagai penggambaran tentang yang sebenarnya yang dilakukan, berpikir, dan merasa. Itu dicantumkan oleh Lustig itu pada tahun 1997. Di sini juga kita ketahui bahwa ada banyak variasi dari kulturalisme, rasionalisme, dan pendekatan-pendekatan yang terletak di antaranya. Tetapi di sini lebih condong ke arah pendekatan kulturalis adalah institusialisme historis yang berpendapat bahwa institusi tidak hanya mengubah pilihan, tetapi juga percaya pada sistem dan ide. Kita ketahui juga bahwa dalam sebuah tradisi secara rasionalis itu ada beberapa sarjana telah mulai untuk memberikan budaya peran yang menonjol dalam penjelasan. Misalnya di sini Bates dan Wengas. Di sini mereka dua telah berpendapat bahwa kebanyakan teorema Gema itu gagal untuk mengakui bahwa pendekatan mereka membutuhkan antropologi politik yang sangat lengkap. Di sini dibutuhkan pengetahuan yang terperinci tentang nilai-nilai seseorang, tentang penantian bahwa orang-orang akan reaksi satu sama lain, dan hingga bagaimana harapan-harapan ini dibentuk oleh sejarah. Itu dilihat dari Bates, Defgoye, dan Wengas. Itu pada tahun 1996 sampai dengan 30. Kita masuk pada budaya. Itu kita ketahui di sini budaya sering digambarkan sebagai kekuatan yang luar biasa hingga membuat agen terlihat dopes budaya. Misalnya Ian Lustig. Di sini Ian Lustig menggambarkan gagasannya mengenai agen dalam analisis budaya sebagai perilaku yang dilakukan tanpa yang begitu terlibat hingga membuat keputusan atau pilihan apapun itu. Dalam pandangan-pandangan antropologi sosial, di sini Cliff Wargers ia menyatakan bahwa budaya harus dipandang sebagai sistem yang terpadu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Kebudayaan di sini itu sebuah dari perspektif adalah sebuah pandangan dunia yang menjelaskan mengapa dan bagaimana individu dan kelompok berperilaku seperti mereka. Di sini kita ketahui bahwa semua hampir jelas itu tidak mempunyai ruang untuk hal-hal seperti niat, tindakan, strategis, bukan untuk mengatakan pilihan pertimbangan dalam sudut pandang lain. Tapi setelah dunia telah dibangun, itu secara budaya bagi mereka individu atau agen bukan lagi agen dalam arti apapun itu. Maka dari itu di sini kita ketahui dalam sebuah disiplin ilmu politik dan khususnya politik komparatif itu telah disampaikan bahwa tidak bisa mempelajari suatu perubahan budaya dengan cara kumulatif, progresif, dan efektif. Alasannya karena terutama terletak pada ketidakmampuan pendekatan budaya yang saat ini untuk menghasilkan sebuah konsep yang tepat tentang prinsip dan dengan demikian kosakata yang koheren. Dampak dari variabel budaya itu telah sulit untuk beroperasi dalam pendekatan disiplin liberal. Penggunaan konsep kebudayaan dalam perbandingan politik itu seringkali sama dan tidak jelas. Maka mengarah pada hasil yang bertentangan. Bahkan jika ditetapkan tidak ada konsensus yang mengenai apa merupakan budaya, hal itu hadir dalam literatur sebagai kognitif atau identitas
gagasan. Seperti di sini sikap, itu contohnya kebiasaan sikap yang kita sudah lakukan berulang-ulang kali dan tidak bisa dihilangkan. Hingga pada pengaturan atau lembaga, aturan dan norma. Maka itu seringkali ada kegagalan untuk menunjukkan suatu peran kausal yang berbeda untuk kebudayaan, hingga meninggalkan argumen dalam bentuk yang bersifat tautologis atau aspek kebudayaan dari situasi yang ada. Oleh karena itu adalah penyebab situasi. Itu oleh Lichtbeck pada tahun 1997. Kita masuk pada teori dan praktik modal sosial. Di sini teori ini juga telah mengalami diskusi publik yang tersebar luas dan melibatkan minat banyak orang di luar bidang riset ilmiah sosial. Ada juga organisasi-organisasi internasional juga telah memperhatikan makna modal sosial, khususnya di bidang pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Di situsnya, Bank Dunia telah memposkan dokumentasi komprehensif dari penelitian dan studi kasus yang menggambarkan bahwa pentingnya modal sosial bagi pembangunan demokrasi dan kognitif untuk memberantas kemiskinan, yang menunjukkan bahwa Bank Dunia mendukung pembangunan organisasi secara relawan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Di sini kita harus mengetahui bahwa bagaimana modal sosial diproduksi. Jika modal sosial benar-benar modal, bagaimana kita membawa investasi sehubungan dengan modal usaha, modal manusia dan jasmani? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan agak jelas meskipun selalu tidak mudah dicapai dalam sebuah praktek. Tetapi pertanyaan jauh lebih sulit untuk dijawab ketika menyangkut sebuah modal sosial. Misalnya di sini tanggapan terhadap pernyataan kepercayaan diri adalah bertanya yang salah dengan seseorang atau suatu organisasi yang merasa terdorong untuk menekankan sifat itu. Ketimbang menghasilkan kepercayaan, pesan-pesan seperti itu biasanya membuat penerima curiga akan niat si pengirim. Di sini dimensi kualitatif modal usaha yaitu kepercayaan sosial. Menurut definisi kita adalah masalah keyakinan. Itu seperti kepercayaan pribadi yang sebagaimana berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dan sebagaimana berdasarkan pandangan moral dunia. Kepercayaan ini tidak mudah dibentuk dan tidak dapat dipaksa keberadaannya. Riset yang tersedia memperlihatkan bahwa opini tentang sebuah kepercayaan sosial seringkali berakar pada kepercayaan pribadi yang berakar yang mungkin telah ditanamkan pada masa anak-anak yang dini atau mengakibatkan pengalaman-pengalaman yang bersifat sementara. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai jerat sosial dan merek problem suatu kepercayaan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.